Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye mati. Mereka melakukan kemajuan bersama, satu dengan pedang sementara yang lainnya menggunakan rantai besi. Memperbaiki. Pedang itu mengeluarkannya dan datang secara horizontal dalam bentuk gelombang tak berujung, ingin menenggelamkan Li Qiye. Memperbaiki. Rantai besi ditembakkan dengan kekuatan yang cukup untuk memenjarakan Nebula. Seluruh area langsung tertutup rapat. Kedua pria itu memilih untuk menggunakan serangan terkuat mereka, tidak lagi peduli dengan hal lain. Jika mereka berhadapan dengan orang lain, mungkin combo ini bisa memberi waktu berharga bagi Bingci Hanyu untuk mulai berlari. Sayangnya, mereka sedang menghadapi Li Qiye sehingga combo ketakutan mereka terlihat tidak signifikan. Dia tidak menatap dan dengan santai mengangkat satu jari. Ledakan, pedang panjang itu hancur, begitu pula dengan rantai besinya. Engah, engah. Kedua lelaki tua itu tidak sempat berlari dan langsung berubah menjadi kabut berdarah yang berhamburan ke angin. Penonton masih belum terbiasa dengan kegunaannya. Orang-orang tua ini relatif terkenal di Bingci sebagai ahli tetapi mereka tidak dapat menangani satu serangan jari pun darinya. Tentu saja mereka mengharapkan hasil ini. Meski begitu, mengharapkan dan menyaksikan secara nyata adalah dua hal yang berbeda. Ini masih mengejutkan mereka semua. Saat dia menjatuhkan Ma Mingchun dengan satu tendangan, mereka juga tercengang. Namun, bagi sebagian besar penonton, yang abadi berada terlalu jauh di atas mereka. Anehnya, efeknya tidak sama karena tidak bisa dikaitkan dengan tingkat kekuatan. Kedua lelaki tua ini berbeda. Mereka mirip dan setara dengan beberapa leluhur atau master dari para jenius yang hadir. Ini berarti serangan satu rahang juga dapat dengan mudah menghancurkannya hingga terlupakan. Ini memberikan gambaran yang lebih baik untuk pikiran mereka sehingga mereka ketakutan. Membayangkan makhluk yang jauh lebih unggul saja sudah membuat beberapa leluhur merasa ngeri. Perasaan tidak berdaya dan rentan dirasakan oleh penonton. Mereka tidak berani melakukan apapun kecuali menyaksikan kabut berdarah tertiup angin. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, mereka hanya akan menemui ajalnya. Li Qiye tertawa kecil dan meraih Hanyu. Orang bisa melihat ketakutan di matanya, tetapi dia tidak mencoba lari. Kalah berarti menerima tanggung jawab dan lari pun tidak ada gunanya. Dia mengetahui hal ini dengan baik. Dia tidak berusaha menghentikan genggamannya sehingga dia berdiri diam, menerima nasibnya. Memperbaiki. Saat kontak mereka melakukan, nyanyian pedang menggema. Kilatannya bersinar saat tebasan itu melintasi berbagai alam. Tepian yang luas ini dapat menembus bintang-bintang dan 6 dao, menyapu segala rintangan dengan momentum besar dan menghilangkan kekacauan baru. Aura kaisar sejati melonjak seperti banjir dengan ledakan terus-menerus, lebih dari cukup untuk menghancurkan para dewa dan iblis di seluruh dunia. Keilahian pemerintahan ini sangat angkuh, menyebabkan makhluk hidup gemetar ketakutan. Kaisar sejati, seseorang berteriak ngeri dan menatap tebasan yang datang. 8 formasi kaisar sejati. Yang terakhir datang dari kerajaan formasi segudang yang jauh dan langsung sampai di sini. Hanya satu kaisar yang ada di kerajaan itu saat ini, formasi 8. Jelas dia ingin menyelamatkan Bingci Hanyu. Tebasannya masih kuat meski menempuh perjalanan jauh. Tebasan kaisar ini sangat cemerlang karena mengandung momentum pedang yang sangat besar. Ini ditujukan langsung ke leher. Li Qiye ingin memenggalnya. Namun, Li Qiye dengan santai membalas dengan pukulan sederhana. Ledakan, itu tampak cukup biasa namun membawa kekuatan apokaliptik. Tebasan itu langsung pecah menjadi artikel terang dan tersebar ke seluruh langit, menghasilkan hujan energi pedang. Aura kekalahan juga diturunkan, tidak mampu menahan pukulan yang tak terpecahkan. Tebasan 8 formasi kaisar sejati tampak lemah dibandingkan pukulan Li Qiye. Dia tidak terpecahkan. Meskipun orang-orang mengharapkan hasil ini, mereka tidak berpikir Li Qiye akan mendominasi pertukaran pertama secara menyeluruh. Semua mata muncul di kerajaan formasi segudang, bertanya-tanya apakah kaisar akan keluar untuk menyelamatkan Bingci Hanyu karena status mereka telah dikonfirmasi. Sepertinya dia memang peduli padamu. Sayangnya, tidak ada hasil apapun.
Li Qiye tersenyum dan menatap ke arah kerajaan formasi segudang, saya menyambut semua tantangan. Aku akan menunggu di Great Desolate Mountain, keluar dan bertarung. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, ketika orang-orang bergidik karena pernyataan perang ini. Sayangnya, Kaisar masih dalam sesi impas. Tentu saja tidak ada yang terkejut dengan pernyataan ini. 8 formasi Kaisar sejati telah mengelilingi kota kekuasaan sebelumnya, mengusir raja dari singgasananya. Pada saat yang sama, ia juga mengambil pertunangan raja. Baik karena alasan pribadi maupun politik, raja dan kaisar akan bertarung sampai mati. Kerumunan yang pendiam itu menghela nafas lega setelah Li Qiye pergi. Mereka merasa jauh lebih baik karena dengan adanya dia, mereka tidak berani membuka mulut, selalu dalam keadaan gugup. Hasilnya sudah ditentukan, semua orang harus mulai berdoa. Qin Jianyao menghela nafas, mengetahui bahwa meskipun dia adalah gadis istimewa, dia tetap tidak akan bisa memasuki pandangan Li Qiye setelah kehilangan kesempatannya. Mendapatkan bantuannya sekarang lebih sulit daripada meraih surga. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah melaporkan dengan hati-hati kepada leluhurnya tentang semua yang terjadi di sini, berharap mereka dapat membuat keputusan yang rasional. Jika tidak, bahkan sekte mereka pun bisa berubah menjadi abu. Tidak ada yang bisa dihentikan sekarang. Orang suci pedang itu tersenyum kecut. Di antara 5 kekuatan besar, Paviliun Waterfront adalah yang paling beruntung berkat Liu Chuqing. Jika tidak, mereka akan berada pada posisi yang sama dengan klan Bingqi. Dia memegangi kepalanya dan pergi. Sudah waktunya bagi mereka untuk mundur. Mereka telah mendapatkan rahmat dari Li Qiye, jadi inilah saatnya untuk menjadi pintar. Kerumunan yang cemas tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi. Sebelumnya ada persaingan memperebutkan tahta, tetapi sekarang, raja telah melambung ke langit. Seluruh sistem yang terjadi di hadapannya, penduduknya benar-benar menderita kerugian. Pertarungan yang mengejutkan itu membuat semua orang di 9 pegunungan terhubung ketakutan. Raja yang tidak berguna itu sebenarnya adalah tuan yang tersembunyi, dengan mudah membunuh seorang abadi seperti Ma Mingchun bersama dengan seluruh legiun. Mereka yang pernah meramalkannya sebelumnya atau sekte-sekte yang ikut serta dalam kudeta menjadi gelisah, mengira bahwa pencapaian sudah tiba. Jika raja peduli pada masa lalu, begitu banyak kepala akan mulai membusuk guling di tanah, banyak sekte akan menghadapi kehancuran. Coba pikir, satu tendangan darinya sudah cukup untuk mengubah Ma Mingchun menjadi 2 bagian. Keberadaan yang menakutkan ini dapat dengan mudah menjatuhkan siapapun. Oleh karena itu, orang-orang menjadi sangat ketakutan. Mereka yang telah menyakitinya hanya ingin bersujud dan memohon belas kasihan dan pengampunan. Sebagian besar tetap diam setelah pertempuran, tidak berani memuji raja. Akankah 8 formasi kaisar sejati menerima tantangan itu? Meski demikian, masyarakat masih berdiskusi secara pribadi dengan teman dan seniornya. Masalah ini memerlukan kontemplasi. Di masa lalu, jawaban dengan suara bulat akan diberikan, bahwa seseorang seperti formasi 8 tidak akan peduli tentang raja. Menerimanya tidak masalah. Hal ini tidak terjadi lagi. Faktanya, orang-orang tidak lagi percaya pada kaisar. Yah, dia masih seorang kaisar sejati, jadi dia harus datang. Seorang senior berkata dengan tenang, meski dengan rasa sakit. Tetapi raja itu terlalu kuat. Sang junior merasa takut karena perbuatan sang raja telah meninggalkan bayangan mengerikan di ingatannya, mungkin seumur hidup. Di masa lalu, para pemuda ini memuja 8 formasi kaisar sejati. Mereka mengira sebagai seorang jenius yang tiada taranya, seorang panutan yang hebat. Itu sebabnya mereka juga berpikir bahwa kaisar sangat cocok dengan Bingqi Hanyu, sapu berbakat dan pengantin cantik. Anehnya, mereka tidak memuja raja dengan cara yang sama. Alih-alih kagum, mereka tidak merasakan apapun selain ketakutan terhadapnya, mirip dengan Lucidity King. Dia telah melampaui tingkat kekagumannya. Seseorang yang ketakutan ini hanya menimbulkan rasa gentar di antara banyak orang. Dia harus. Seorang leluhur melihat ke arah formasi kerajaan segudang dan berkata, jika tidak, dia akan stagnan selamanya dan tidak akan menjadi kaisar yang agung. Mengapa demikian? Seorang junior bertanya dengan rasa ingin tahu. Iblis hati, nenek moyang menjelaskan, dia akan selamanya berada dalam bayang-bayang raja jika dia tidak datang. Ya,
Senior yang lain mengangguk, Putri Hanyu telah ditangkap oleh raja sehingga kaisar tidak punya alasan untuk tidak menulis karena mereka menikah di atas kertas. Hati Daonya akan selamanya dihantui oleh iblis mental ini, dia tidak akan bisa melewatinya jika dia tidak datang. Menurutku kaisar tidak bisa menangani raja yang mengerikan itu. Junior itu menurunkan volumenya. Semua orang berhenti bicara sehingga suasana menjadi berat. Pada akhirnya, raja tidak berani bertanya pada Ma Mingchun. Sekalipun leluhur tertingginya datang, itu tidak berarti apa-apa. Yah, kita hanya perlu melihat seberapa banyak formasi yang telah dikuasai kaisar. Sang leluhur merenung sebelum menjawab, jika dia bisa mengerahkan kekuatan penuhnya dengan perlindungan leluhur tertingginya, maka mungkin ada peluang. Jika tidak, kemungkinan menang dapat diabaikan. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain datang dan bertarung. Para pemuda yang pernah mengagumi kaisar bergidik setelah mendengar ini dan tidak tahu bagaimana perasaannya. Bagaimana jika kaisar menyerah begitu saja kepada raja? Pemuda lain memiliki pemikiran yang berani. Para senior saling melirik. Salah satu dari mereka tersenyum masam dan menenangkan kepalanya, saya khawatir itu tidak mungkin. Kaisar dan raja saat ini bagaikan api dan air sejak kudeta. Akankah raja memaafkan kaisar? Tidak. Ditambah lagi, kaisar sejati tidak akan tunduk pada musuh. Nenek moyang menjelaskan. Sang junior menghela nafas kecewa mendengar ini. Li Qiye telah membawa Bingci Hanyu kembali ke aula batunya di Great Desolate Mountain. Dia melemparkannya ke tempat tidur sebelum menyegel ruang. Apa yang kamu inginkan? Gadis itu mencetaknya dengan cepat mundur namun area tersebut telah ditutup sehingga dia berhenti di tepian. Rambut hitamnya berantakan, begitu pula pakaiannya yang tidak rapi. Sentuhan kulit putih pun terlihat, hanya membuat kecantikannya semakin menarik dan menggoda. Li Qiye memperhatikannya dengan penuh perhatian sebelum tersenyum, katakan padaku, bagaimana nasib seekor domba setelah disudutkan oleh serigala. Dia ketakutan tetapi tidak ada tempat untuk lari. Aku kalah, bunuh saja aku. Suaranya bergetar. Sebagai putri Bingci, dia selalu dimanjakan sebagai putri emas, mendapatkan apapun yang diinginkannya. Ketakutan bukanlah emosi yang familiar sampai saat ini. Dia mendapati dirinya sama sekali tidak berarti. Kamu bilang aku bisa melakukan apapun yang aku mau dan aku pasti tidak ingin membunuhmu. Dia berkata, jangan khawatir, saya cukup pandai dalam mengajar wanita, kamu tidak akan mau pergi setelahnya. Kaki gadis itu menjadi lemah karena dia ingin berada sejauh mungkin dari tempat ini. Dia tampak seperti iblis di matanya sekarang, yang akan membawa ke lubang kegelapan tanpa ada peluang untuk mendapatkan penebusan. Tidak, gadis itu masih ingin lari tapi Li Qiye segera menangkapnya, mendorongnya ke dinding. Mustahil untuk lari dariku. Dia terkekeh, ingat, seorang penjudi harus siap membayarnya. Saat kamu mengoceh segalanya, kamu seharusnya sudah siap menjadi mainan orang lain. Apa yang kamu inginkan? Dia merasakan bahaya karena mereka bersebelahan meskipun dia belum melakukan apapun. Dan dia tidak perlu melakukan apapun. Hanya auranya saja yang membuatnya merasa tidak berdaya, tidak bisa bergerak. Dia bisa merasakan napasnya yang menyerang sekarang, kehilangan keberaniannya untuk melawan pria berbahaya ini. Kamu memberitahuku. Matanya sekilas padanya yang montok. Dia merasa seolah-olah dia sedang berdiri telanjang di hadapannya tanpa tempat untuk bersembunyi. Tatapannya seolah-olah mengancam seluruh tubuhnya, dengan hati-hati menikmati daging seputih saljunya, bahkan di lokasi terlarang. Dia berpikir untuk menutupi dirinya sendiri tetapi merasa sia-sia menguasai dirinya. Dia kehilangan keberanian untuk melawan. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan hanyalah berteriak, jangan lakukan ini. Dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Jurang kutukan menantinya, tidak ada jalan kembali. Aura Li Qiye yang luar biasa mengukur area tersebut dan Hanyu merasa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu meresap ke dalam dirinya, setiap inci tubuhnya. Dia merasa lemah dan tidak berdaya sama sekali. Saat nafasnya menyentuhnya, panas menyebar dan menyebar ke seluruh tubuh. Dia telah memegangi pikirannya, penganutnya menolaknya. Selama tahun-tahun pertumbuhannya, orang-orang di sekitarnya selalu bersikap hormat. Kekurangajaran seperti itu tidak mungkin terjadi. Dia belum pernah sedekat ini dengan lawan jenis, jadi seluruh cobaan ini membuatnya berantakan. Aku perlu menikmati iblis wanita sepertimu, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan.
Li Qiye dengan lembut menjentikkan jarinya. Meletus. Kancing sarungnya rusak satu persatu. Keseluruhan prosesnya sangat lambat, dimulai dari atas. Gaunnya mulai menutupi bahunya. Kecantikan luar biasa ini secara alami memiliki kulit seputih batu giok, terutama menggoda dan nyaman saat disentuh. Tidak, gadis itu mencoba menarik gaunnya tetapi Li Qiye meraih kedua pergelangan tangan, memegang tangan di atas kepala dan menempel ke dinding. Tidak, bunuh saja aku. Air mata memenuhi matanya. Ini tidak akan berakhir lagi. Dia dengan tersenyum lembut, tapi senyuman lembut ini penuh dengan bahaya dan kekejaman, mirip dengan seorang tiran. Jari-jarinya menjelajahi kulit dengan lembut setelah gaun itu tergelincir. Itu cukup elegan namun mendominasi, tidak memberikan ruang untuk penolakan dan perlawanan. Bunuh aku, dia mulai menangis. Tidak, kamu akan menikmati perasaan diajar, kamu akan menjadi wanita paling bahagia dari kesenangan. Dia tersenyum, diajar oleh saya akan menjadi puncak hidup Anda, kesenangan terbesar. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa mengendalikan diri untuk tidak menyukai pengalaman menggeliat kesenangan di bawahku dan membiarkanku melakukan apa yang aku mau. Tidak, suaranya terdengar di samping telinga, penuh godaan dan kejantanan. Napasnya di telinga membuatnya sensitif, membuatnya gemetar. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang menggoda. Lihat aku. Itu adalah perintah yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia secara membayangkan, dengan mata berkaca-kaca, dan membayangkannya. Orang tua ini menampilkan ekspresi yang langka, mendominasi dan menindas seperti yang tertinggi, memaksa siapapun untuk tunduk di hadapannya. Tatapannya langsung memikat hati dan memenjarakan pikiran. Itu adalah jurang maut, tidak ada jalan kembali setelah jatuh ke dalam. Dia adalah penguasa dunia yang tak terkalahkan. Para dewa bersujud di hadapan singgasananya, banyak sekali keberadaan yang berada di bawah kemauannya. Ini adalah orang yang paling berkuasa di dunia, yang mampu menguasai segalanya. Gadis seperti dia hanya bisa tunduk pada kekuatan absolut ini. Dia tersesat sebelum dia menyadarinya. Gaunnya sekarang turun sampai ke mata kaki, menampilkan sosok penuhnya. Kesempurnaan yang luas, montok dan bulat dengan bintik-bintik merah muda yang indah. Yang lain mau tidak mau meluangkan waktu untuk menikmatinya. Jadi tangan Li Qiye mulai menyentuhnya. Tidak, dia masih memiliki sedikit alasan dan mengerahkan kekuatan entah dari mana untuk menghentikannya. Sayangnya, aura dominannya kembali muncul dengan kilatan cahaya di matanya. Tidak, suaranya menjadi lebih lembut, hampir seperti erangan. Di bawah putaran yang diremas dan rusak, dada yang lembut menjadi keras. Tiba-tiba dia menyadari pikirannya meninggalkan tubuhnya, yang terakhir tidak lagi di bawah kendalinya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengangkatnya ke dinding dengan cara yang kasar. Sementara itu, 9 pegunungan yang terhubung masih dikuasai oleh otoritas Li Qiye. Semua orang tutup mulut, ketidakmampuannya telah mengambil alih. Dia menjadi yang tertinggi yang merampas nafas semua orang. Memperbaiki, tiba-tiba, pemain pedang menggemparkan dunia. Cahaya membentuk pedang dunianya sendiri dan mencapai alam tersebut. Satu pedang akhirnya terbang jauh dan menyematkan dirinya di dalam 9 gunung yang terhubung. Semua orang tahu bahwa itu berasal dari kerajaan formasi segudang. 8 formasi kaisar sejati. Kerumunan menyadari orang di balik ini dan langsung melihat sekeliling. Kaisar akan datang, dia benar-benar datang. Gumaman terdengar, memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Pedang suci yang tak terhitung banyaknya meluncur keluar dari kerajaan. Mereka memiliki segala bentuk dan bentuk, yang kuno penuh dengan noda dan noda. Beberapa orang dipenuhi dengan keilahian dan kemarahan. Mereka membentuk jaring, sepertinya ingin menembus seluruh dunia hingga mati total. Ledakan, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan dan niat membunuh. Semua orang di 9 rahasia bisa merasakan ini. Kemarahan yang luar biasa. Para penonton merasakan hawa dingin setelah letusan yang haus darah. Selanjutnya, pedang-pedang ini melaju seperti pasang udara menuju pegunungan 9 Ling dengan kecepatan ekstrim. Hal ini menghasilkan pemandangan menakjubkan dari pedang yang tak terhitung banyaknya dan menutupi langit. Itu tidak hanya mengarah ke Great Desolate Mountain. Mereka akhirnya tersebar di berbagai puncak sekte ini. Terlebih lagi, setelah gelombang pertama ini, ledakan keras lainnya terjadi di kerajaan formasi segudang. Cahaya terang membuka keluar seperti pembukaan peti harta karun. Gelombang pedang lainnya meluncur ke udara.
Tidak butuh waktu lama sebelum alam ini dipenuhi dengan cahaya dan penyanyi pedang. Gelombang lagi datang tanpa henti, menyebabkan penonton terkesiap. Tampak seperti hujan pedang di atas 9 pegunungan yang terhubung. Mereka terus terjatuh dan terjepit di tanah. Niat pedang yang meneror melanda sekte tersebut, energi ini menembus jauh ke dalam tulang di setiap lokasi. Pedang energi membuat 9 pegunungan terhubung tampak seperti pedang dunia. Pedangnya ada sejauh mata memandang, menempel di berbagai puncak, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ada satu pedang di setiap langkah, sama dengan aura menakutkannya. Suasana yang deras benar-benar membuat pedang para penggarap di persaudaraan juga beresonansi. Beberapa orang mulai cemas dan ingin meninggalkan sarungnya tanpa izin yang menyenangkan. Mereka ingin menyatu dengan dunia pedang dan mencapai kondisi harmonisasi. Jumlah pedang yang sangat banyak tentu saja membuat kagum penonton. 8 formasi kaisar sejati tidak main-main sekarang sepertinya dia ingin pergi sampai akhir, bahkan jika itu berarti kehancuran bersama. Seorang pakar tua berkumpul. Bukan hanya dia, seluruh kerajaan telah mengabaikan kewaspadaan. Seorang leluhur berkomentar dengan tenang. Ingat, 9 pegunungan yang terhubung tidak pernah berpartisipasi dalam perjuangan duniawi tetapi kekuatannya tidak dapat diduga. Bahkan Lucidity King perlu memberikan wajah sekte ini. Kini, kaisar dan sepeda motor telah mengubah tempat itu menjadi medan perang. Itu berarti dia tidak lagi peduli dengan 9 pegunungan yang terhubung atau menjaga penampilan yang sopan. Itu tidak hanya mewakili pendirian pribadinya tetapi juga kerajaannya. Dia tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari mereka. Dia pasti sangat marah. Seorang penonton menonton. Jangan lupa, Putri Hanyu ditangkap sekarang, dan mengingat karakter raja, menandai apa yang akan dia lakukan. Temannya menimpali. Ini menghentikan pembicaraan saat ini karena semua orang mulai membayangkan. Orang seperti apa raja itu? Mesum, absurd, dan tirani, pria yang akan melakukan apa saja. Dan kapan kecantikan seperti Bingci Hanyu jatuh ke dalam genggamannya. Selain itu, dia telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk mendidiknya di masa lalu. Hasilnya sudah jelas. Saya khawatir tidak ada orang yang bisa menimbulkan kemarahan ini, apalagi kaisar sejati. Kata orang setelah epitel matang-matang. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Seorang tetua berkata, bersikap terlalu tegas akan berakhir dengan korban di kedua sisi, tidak ada peluang untuk mundur. Meski begitu, kesuksesan adalah satu-satunya cara untuk melampiaskannya. Konflik hanyalah bagian dari kehidupan, setidaknya saya bisa bersimpati dengan pilihannya. Sayangnya kegagalan akan mengakibatkan kehancuran kerajaannya, usaha nenek moyangnya akan menjadi abu. Dia akan menjadi orang berdosa yang tidak mampu menghadapi leluhurnya. Jika kita benar-benar berbicara tentang sikap rasional dan logis, apakah pantas menyeret seluruh kerajaan ke bawah karena seorang wanita? Miliaran warga negara, namun bagi seorang pria, melakukan hal sebaliknya berarti menderita seumur hidup. Analisis sang tetua memikat penonton. Mereka merasa seolah-olah hati mereka dicengkeram erat. Raja memang galak dan brutal, hanya lebih dari Lucidity King, tidak kurang. Seorang komentator menyampaikan suaranya dengan volume rendah. Semua orang telah mempelajari metodenya sekarang, membantai satu legiun tanpa memasukkan mata. Ini memang sama mengesankannya dengan raja sebelumnya. Nenek moyang dengan pengampunan lembut, ini bukan kesalahan raja, ini hanya kekejaman perjuangan politik, benar-benar tak terelakkan saat Bingci menukar putri mereka dan 8 formasi kaisar sejati menyerang kota kekaisaran, bagian dari karma. Lihatlah Putri Waterfront, yang dipuja oleh raja dan bahkan diberi 9 rahasia. Semua orang menjadi iri setelah topik berubah menjadi Putri Liu Chuqing. Coba pikirkan, Kamlotus adalah sekte yang luar biasa namun, mereka hanya memiliki 2 rahasia. Saat ini, Chuqing sendiri punya 9, tidak ada yang bisa menjelaskan ini di seluruh sistem. Apakah Yang Mulia akan menjadi kaisar sejati Jiuning yang kedua? Seseorang bertanya-tanya. Rumor mengatakan bahwa kaisar ini memiliki akses ke kesembilannya, makhluk cemerlang yang sebanding dengan Kaisar Zhang. Seseorang seperti Lucidity King juga berpikir sebagai harga dirinya. Dari sini, bisa dibayangkan betapa hebatnya dia. Sulit untuk dikatakan. Seorang leluhur menjawab, tidak apakah dia menjadi kaisar sejati di masa depan karena statusnya saat ini sudah melebihi martabat kata-kata masalah, bahkan Perikin tidak berada pada level yang sama.
Dia menghela nafas setelah mengatakan ini. Banyak yang menyebut Cuking sebagai yang mulia sekarang. Semua orang dapat melihat bahwa setelah raja mengambil kembali tahtanya, dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi ratu. Tempat ini sudah cukup ditentukan. Yang mulia benar-benar menyayanginya, dia sangat beruntung. Beberapa petani cantik iri menjadi. Ketika mereka ingin mempelajari hukum prestasi yang kuat dari sekte mereka harus lulus ujian dan ujian. Bagaimana 9 rahasianya? Itu adalah sesuatu yang tidak berani mereka pikirkan. Belum lagi sekte mereka tidak memilikinya, meskipun mereka memilikinya, tidak ada orang yang dapat memiliki akses. Sekarang, Cuking sudah seusia mereka namun dia sudah menguasai 9 kata tersebut. Beruntung, seorang senior tidak menyukai komentar ini dan menyoroti gadis-gadis itu, ini tidak mencakup kekayaan. Dia menanam benihnya dan sekarang saatnya dia memanen. Ketika raja mempunyai reputasi yang buruk, apakah ada yang peduli padanya? Adakah yang mau melayaninya dan menghadapi cemoohan dan hinaan? Hana yang mulia yang memilih untuk melakukannya, bisakah ada di antara Anda yang membuat pilihan ini? Gadis-gadis muda menoleh setelah mendengar ini. Memang benar, ini bukanlah sesuatu yang akan mereka lakukan. Di mata mereka, raja di masa lalu hanyalah seorang penguasa yang sesat dan tidak berguna. Mereka tidak akan melakukan apapun selain meremehkan raja, apalagi melayaninya. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Senior itu melanjutkan, hanya dengan membayarnya seseorang dapat memperoleh sesuatu. Sayangnya, bahkan para senior pun gagal melihat hal ini. Jika mereka menyadari semua kemungkinan yang ada, masa kini akan sangat berbeda. Orang hanya bisa mengecewakan penglihatan mereka, tidak heran mengapa raja memandang rendah mereka dan menyebut mereka semut. Ledakan, yang lain meledak di kerajaan formasi segudang dan mengganggu pembicaraan. Cahaya ilahi memancar keluar dari alam itu seolah-olah mereka sedang membuka banyak harta karun dan semua kartu tersembunyi mereka. Kekuatan agung ini melonjak ke langit, seakan membangkitkan para resi agung di kerajaan yang terdiri dari para abadi yang perkasa dan para kaisar sejati yang cemerlang. Mereka mengeluarkan kemampuannya secara penuh. Tentu saja, ini hanyalah fondasi kerajaan yang diaktifkan, bukan karena makhluk-makhluk ini benar-benar hidup kembali. Ini adalah kekuatan yang berasal dari berkah dan peningkatan sebelumnya. Berbarislah, atur spanduk dan hukum untuk derivasi dan transformasi penuh. Nyanyian melonjak di kerajaan, bukan dari para murid tetapi dari sisa suara makhluk agung. Berkah lama membuat langit berwarna-warni seolah-olah makhluk-makhluk ini kembali. Kerajaan itu dipenuhi dengan kekuatan, hampir berubah menjadi raksasa besar. Mereka mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Para ahli di 9 pegunungan yang terhubung menjadi tercengang. Mereka bukan main-main, itulah kekuatan seluruh kerajaan. Kata yang lain, sebuah kerajaan yang mengungkapkan kartu sebagai mereka hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa kaisar sejati formasi 8 ingin bertarung sampai mati melawan raja, tidak peduli dengan konsekuensinya. Penonton secara alami tergerak oleh pemandangan yang mengesankan di formasi segudang. Berdengung. Garis besar yang jelas dan lingkaran cahaya ilahi muncul. Mereka memperluas wilayahnya dan menciptakan jembatan, menjadikan kerajaan itu tampak seperti kota surga. Aura yang sangat besar terbentuk, membuat semua orang merasa seolah-olah kekuatan tertinggi sedang berkumpul di kerajaan ini. Dalam sekejap mata, kekuatan Grand Dao dari 9 rahasia tampaknya berada di bawah kendali formasi segudang. Kerajaan itu diselimuti kabut dan kabut, berubah menjadi pemandangan surga. Formasi nasional mereka, saya tidak percaya mereka telah mengaktifkannya. Seorang pakar yang lebih tua menjadi terkejut. Luar biasa, ini akan memberikan banyak berkah bagi kaisar. Semua mata muncul pada formasi segudang. Apakah ini salah satu dari 3 formasi hebat? Yang lain bertanya. Kerajaan formasi segudang diketahui memiliki 3 formasi besar yang diciptakan oleh kaisar pendirinya. Rumor mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Ada yang mengatakan bahwa formasi terkuat mereka sebenarnya adalah kerajaan itu sendiri. Seluruh daratan dulunya merupakan formasi yang terbentuk secara alami. Kemudian, kaisar sejati formasi segudang memulai kerajaan dan hanya sedikit memperluas wilayahnya, mengubahnya menjadi formasi tiada taraf. Dengan memanfaatkan momentum dan geografi wilayah tersebut, orang-orang percaya bahwa setelah diaktifkan,
kerajaan ini dapat mengerahkan kekuatan sistem 9 rahasia. Oleh karena itu, beberapa orang berspekulasi bahwa menghancurkan formasi nasional ini akan sangat sulit. Nenek moyang mereka bahkan menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menurunkan formasi mereka. Mendukung pembentukan nasional dan momentum pertanahan memerlukan sumber daya yang besar. Kerajaan tidak akan pernah melakukan krisis eksistensial di luar sehingga masyarakat cukup terkejut. Berdengung. Cahaya gumpalan muncul di sekitar 9 rahasia mulai dari kerajaan formasi segudang dan menyebar ke seluruh. Tanda terang ini sepertinya menarik kekuatan sistem ke dalam formasi segudang. Hal ini mengakibatkan kerajaan menjadi semakin perkasa dengan aura yang menakutkan. 8 formasi kaisar sejati tidak percaya diri jadi dia perlu menggunakan kerajaannya dan meminjam sistem kekuatan. Semua orang langsung mengerti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan gila-gilaan pada kekuatan kaisar sendiri sehingga dia bisa berada di level yang sama dengan Li Qiye. Nah, siapa yang percaya diri melawan raja saat ini? Salah satu leluhur berkata, belum lagi 8 formasi kaisar sejati, bahkan Lucidity King mungkin perlu berpikir 2 kali. Semua orang tersenyum canggung karena mereka telah melihat kemampuan Li Qiye, sehingga dia bisa memperlakukan orang-orang abadi seperti serangga. Apakah kaisar tidak memahami formasi kuno pembunuhan abadi? Saya pikir formasi ini menantang surga, kata seorang pemuda. Sebelumnya, orang-orang memuji formasi ini sehingga para pemuda hanya merasa hormat dan kagum terhadapnya. Itu terjadi di masa lalu, namun saat ini tidak cukup, tidak ada yang mengira raja akan menjadi monster seperti itu. Seorang tuan yang lebih tua tersenyum kecut. Semua orang mengira begitu kaisar menguasai formasi ini, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Bahkan para Eternals yang lebih tua pun akan merasa ragu untuk melawannya. Hal ini akan menstabilkan pemerintahan kaisar. Namun raja menghancurkan kepercayaan semua orang. Kaisar dan formasinya saja tidak cukup. Maksudku, belum jelas. Ma Mingchun benar-benar nyata, seorang abadi yang tangguh. Saya tidak menyangkal bahwa kaisar sejati formasi 8 adalah pemuda yang cerdas, tetapi kaisar 2 istana memiliki batas dan tidak setingkat dengan yang abadi. Bahkan dengan formasinya, dia hanya akan mampu melawan yang abadi, yang tidak berani melawan Ma Mingchun. Jadi, bagaimana dia akan bertarung melawan raja? Nenek moyang berhenti sejenak dan melihat ke arah kerajaan formasi segudang. Untuk mendapatkan kejadian yang nyata, kaisar perlu menggunakan sumber daya dan fondasi kerajaannya untuk memaksakan sistem kekuatan, yang akan memberikan secercah harapan. Apapun yang kurang dari itu adalah upaya bunuh diri. Pembalikan peran membuat semua orang menyukainya. Belum lama ini semua orang menganggap kaisar sebagai seorang jenius yang luar biasa. Namun kini, raja telah menjadi gunung yang tak tertandingi dan menindas. Bahkan kaisar pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Menarik sekali, sebuah suara santai menginterupsi para penonton yang menantikannya. Orang-orang menoleh ke belakang dan melihat Li Qiye keluar dari aula batunya. Dia berdiri di puncaknya untuk melihat kerajaan formasi segudang. Liu Chuqing dan Bing Qi Hanyu mengikuti di belakangnya. Hanyu terlihat cukup patuh dengan wajah cerah. Wanita yang sudah cantik itu menjadi semakin menggoda dan lembut. Kerumunan saling melirik. Meski tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka masih memiliki tebakan yang cukup bagus. Beberapa orang menghela nafas dan meratap, bersimpati kepada kaisar karena begitu marahnya. Dia mungkin juga punya tebakan yang bagus. Yang mulia akan datang. Sebuah bisikan terdengar. Para ahli di 9 pegunungan berhubungan berlutut tanpa perlu diingatkan, sadar bahwa hanya satu pemikiran tentang raja yang dapat membuat kepala mereka terguling ke tanah. Oke, tonton saja acaranya, tidak perlu terlalu serius. Lakukan sesukamu. Li Qiye mewakili lengan bajunya. Kerumunan itu menghela napas lega dan berdiri. Beberapa orang merasakan berbagai macam emosi tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Bing Qi Hanyu dan Chuqing mengambil kursi dan meja lalu mulai melayaninya. Hanyu yang sombong dan manja kini terlihat seperti pembantu. Agak menarik. Dia duduk di kursinya dan tersenyum, matanya menatap kerajaan. Hanyu juga menoleh hanya untuk menghela nafas pelan. Dia membuang muka dan tetap diam. Ledakan. Sebuah ledakan menyebabkan kerajaan berguncang. Sesosok makhluk muncul di dalam cahaya yang tak terbatas, tampak seperti dewa yang mendominasi dengan aura lonjakan yang melonjak.
8 formasi kaisar sejati. Penonton membisikkan gelarnya. Beberapa orang kemudian mencuri pandang ke arah Li Qiye. Kaisar inilah yang mengusir Li Qiye dari singgasananya, mengubahnya menjadi seekor anjing yang melarikan diri tanpa tuan. Namun kini, raja menunjukkan dirinya yang tak terkalahkan. Bahkan kaisar yang tak tersentuh pun perlu bertindak dengan penuh hati-hati. Gemuruh, sinar cahaya mulai menembaki kaisar. Kekuatan pembentukan nasional dan sistem mengalir ke dalam dirinya. Dia beresonansi dengan Grand Dao dan memprakarsai banyak hukum Dao. Setiap hukum sebesar air terjun yang menekan atmosfer. Ledakan. Saat hukum Dao melingkari kaisar, aura lonjakannya melonjak dengan cepat seolah-olah budidayanya membawa beberapa alam besar lebih tinggi. Bersinar-bersinar dengan cahaya keemasan dengan kemampuan untuk menerangi dunia dan menghancurkan zaman. Mungkin dia bahkan bisa memutar aliran waktu dengan satu gelombang. Penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat kondisinya saat ini. Biasanya dia sudah cukup kuat tetapi sekarang, di bawah berkah yang sangat besar, dia menjadi lebih mendominasi, tampaknya tak terkalahkan. Hukum yang menghancurkan sekelilingnya terus berubah, menjadi berbagai makhluk surgawi dan makhluk hidup. Hukum tersebut akhirnya hilang, digantikan oleh dunia megah yang dipikul oleh kaisar. Sistem 9 rahasia. Seseorang memperhatikan dunia yang membutakan ini dengan cermat dan langsung mengetahui apa itu. Ya, kamu benar. Yang lain setuju. Kaisar memikul seluruh sistem, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan juga. Kabut abadi perlahan menyebar dari dunia ini, kaisar secara misterius. Dia tampak baru saja keluar dari negeri abadi. Setiap langkah membawa aura dan kehadiran negeri ini. Setiap langkah mulai mengubah tanah di bawahnya menjadi sesuatu yang ajaib. Kerumunan saling melirik, mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa saat ini, tidak ada keraguan bahwa dia telah melampaui Kaisar 2 istana, bahkan mungkin Kaisar 3 istana. Ini masih 9 rahasia. Dia dibesarkan di negeri ini dan mencari misterinya, itulah mengapa dia memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tidak mengejutkan sekali. Seorang leluhur menjelaskan. Semua petani memiliki keuntungan sebagai tuan rumah di luar mereka yang tidak memiliki sistem. Tentu saja, mereka terlalu lemah untuk menjadi penting. Sedangkan untuk dua penguasa di level yang sama, memiliki keunggulan sebagai tuan rumah berarti benar-benar mendominasi musuh. Terlebih lagi, semakin kuat budidaya seseorang, semakin jelas keuntungannya. Tak perlu dikatakan lagi tentang kaisar sejati, seseorang akan memiliki keuntungan besar dalam sistemnya, apalagi jika dibandingkan dengan kaisar abadi dari sistem yang sama. Bagaimanapun, seorang kaisar memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem kedalaman sehingga mereka dapat mengontrol lebih banyak kekuatan. Inilah perbedaan lain antara kaisar sejati dan dewa sejati. Kaisar sejati formasi 8 lahir dengan bakat sempurna dan telah mulai belajar tentang sistem 9 rahasia dan hukumnya sejak muda. Dia dekat dengan tanah Dao di sini, terutama di dalam kerajaannya sendiri, mampu mengumpulkan kekuatan sesuka hati. Orang-orang melirik ke arah Li Qiye, bertanya-tanya tentang kelebihannya karena tidak ada orang yang pernah melihatnya dengan kekuatan penuh. Bagaimana jika dibandingkan dengan yang mulia? Para pemuda yang bersemangat bertanya-tanya karena kaisar sejati formasi 8 membuat mereka terkesan setelah melihat wujudnya yang tak tertandingi. Bagaimanapun, dia telah menjadi panutan mereka dalam 9 rahasia sejak lama. Jauh di lubuk hati mereka masih berharap dia cukup kuat untuk melakukan serangan balik yang sukses. Di sisi lain, banyak yang tidak mau menyetujui Li Qiye. Pria itu muncul dalam semalam dan menjadi raja. Ditambah lagi, dia memiliki reputasi yang buruk, baik benar atau tidak, jadi tentu saja mereka berprasangka buruk terhadapnya. Itu terjadi beberapa penonton mendambakan kemenangan 8 formasi kaisar sejati. Tentu saja, mereka menyimpannya di dalam karena jika seorang tiran seperti Li Qiye mengetahuinya, dia mungkin akan memenggal kepala mereka. Mungkin ada peluang, beberapa teman yang lebih muda berkomentar. Namun, tidak seperti para pemuda yang optimis, para termotivasi yang lebih tua memiliki ekspresi yang serius karena mereka telah melihat Li Qiye beraksi sebelumnya. Pria itu sungguh tak terduga dan brutal. Tingkat kekuatannya masih belum diketahui. Faktanya, beberapa orang percaya bahwa dia pasti lebih kuat dari mendiang raja, Lucidity. Jika itu terjadi, belum lagi 8 formasi kaisar sejati, seluruh sistem akan gemetar di bawah pemerintahannya.
Tidak ada seorang pun yang merasa tidak aman dari kecemasan selama periode ini. 5 kekuatan besar dan berkelanjutan, bahkan 5 leluhur tertinggi, mereka semua mendengarkannya dan mematuhi semua perintahnya. Betapa menakutkannya jika raja sebenarnya lebih kuat dari Lucidity. Tidak ada seorang pun di sistem yang bisa melawannya. Memperbaiki, Kaisar melanjutkan perjalanannya. Pedangnya bergema di setiap langkah. Pedang ilahi muncul dengan tanda dan totem unik. Yang satu memiliki naga sejati yang mengaum, yang lain memiliki burung phoenix yang menjulang tinggi, satu lagi memiliki anjing surgawi yang melolong. Fenomena visual ini melukiskan terbukanya dunia primal. Binatang suci dan ganas ini menemani Kaisar. Dengan sedikit gerakannya, pedang itu juga terbang melintasi langit, sepertinya dia sedang mengendarai lautan pedang di seluruh alam, pemandangan yang sangat menakjubkan. Pemirsa pertama kali merasa kagum, begini cara Kaisar sejati melakukan perjalanan. Setiap langkahnya mencakup jarak yang sangat jauh. Meskipun kerajaan itu sangat jauh dari 9 ling, itu bukan masalah baginya. Dia hampir sampai. Seseorang datang ketika Kaisar semakin dekat ke pegunungan. Pada saat yang sama, orang-orang mulai pergi karena mereka tidak ingin terseret ke dalam pertarungan yang tak terhindarkan antara raja dan Kaisar. Beberapa orang melirik ke arah Li Qiye, ingin melihat ekspresi. Sayangnya, dia tetap santai seperti biasanya dengan kedua gadis yang menyajikan teh untuknya meskipun momentum Kaisar luar biasa. Dia tampak seperti sedang menikmati pemandangan. Sangat tidak nyata, bahkan orang yang kesal pun tetap harus mengakui kalau pria ini terlalu galak. Kaisar akhirnya berhasil mencapai 9 pegunungan yang terhubung. Pedang di belakangnya mengeluarkan dengungan terus-menerus. Memperbaiki, bila yang disematkan di berbagai puncak juga beresonansi kembali. Jutaan pedang memulai melodi secara serempak. Penggarap juga kehilangan kendali atas pedangnya selama proses resonansi ini. Garis koordinat muncul di sekitar pegunungan. Di bawah desakan pedang, formasi mengerikan terbentuk. Memperbaiki, satu dia terakhir mengoyak negeri itu. Puncaknya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi pedang raksasa. Faktanya, pegunungan itu sendiri tampak seperti sebilah pedang yang bertumpu di dunia. Semuanya menjadi kabur karena pegunungan itu ditelan oleh formasi pedang besar, penuh dengan niat tajam. Hanya satu gelombang pedang yang memancarkan formasi ini dapat melampaui bintang-bintang, membuatnya menghilang seperti setitik debu. Aura yang menggigitnya meresap seolah-olah apapun di dalam formasi pedang akan langsung berubah menjadi kabut darah, tidak ada yang tertinggal. Formasi pedang asal, salah satu dari 3 formasi besar. Pedang terkuat, seorang leluhurnya. Kerumunan akhirnya menyadari mengapa Kaisar menurunkan pedang itu sebelumnya ke 9 ling. Itu sedang dalam persiapan untuk formasi ini. Semua orang menahan napas dan bertanya-tanya tentang potensi keajaiban. Kerajaannya terkenal dengan keahliannya dalam formasi. Saat ini, Kaisar dan seluruh negerinya telah mempersiapkan formasi pedang pamungkas ini. Memperbaiki, Kaisar berhenti di Epan Griet Desolate Mountain, matanya bersinar seperti kilat dan diperingati pada Bingci Hanyu yang berdiri dengan tenang di samping raja. Pandangannya kemudian beralih ke Li Qiye dan menembakkan kilatan pedang yang mempesona, mirip dengan ledakan di seluruh dunia. Aura besar yang tak terpecahkan. Pertemuan antar musuh akan memicu kemarahan. Namun, sang Kaisar tetap tenang dan baik hati, tidak berteriak dulu. Li Qiye. Dia memanggil Li Qiye dengan namanya dengan suara sekeras batu dan sehalus pedang yang terhunus. Setiap kata dipenuhi dengan agresi. Semua orang menahan napas, menyaksikan pertemuan kedua raja, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan acara penuh warna ini. Saat ini orang bisa mendengar suara tetesan jarum. Ini sebenarnya merupakan pertemuan kedua antara keduanya. Yang pertama adalah ketika 8 formasi Kaisar sejati memimpin 6 legiun untuk mengelilingi kota kekuasaan. Pada saat itu, raja dianggap tidak berguna dan lemah. Hasil dari peristiwa itu terlalu jelas. Raja yang ditinggalkan itu diusir dari singgasananya. Kaisar sejati formasi 8 menjadi terkenal setelah kejadian tersebut dan tampaknya hampir menggantikan raja. Hal ini tidak terjadi lagi. Raja ternyata tidak terkesan. Semua orang tampak tidak penting di hadapannya. Bahkan Kaisar perlu mempersiapkan diri dengan cermat sebelum pertemuan ini. Bagian terburuknya adalah pertunangannya telah jatuh ke dalam genggaman raja. Li Qiye tidak keberatan dengan sapaan kasar itu dan meletakkan cangkir tehnya.
Dia menguap, itu adalah persiapan yang panjang, sungguh membosankan. Kerumunan itu membeku sebagai tanggapan. Kaisar mendapat banyak berkah dan tampak tak terpecahkan saat ini, namun raja tetap tidak peduli, jelas tidak menganggap serius kaisar sama sekali. Ini hanya membuat orang banyak berpikir tentang kekuatan yang luar biasa. Itulah satu-satunya cara dia bisa begitu santai saat ini. Kaisar memasang ekspresi serius. Dia dengan dingin berkata, "Saya di sini untuk mengambil Putri Hanyu." Dengan itu, bersinar memancarkan cahaya yang cukup untuk mengoyak dunia. Dia jelas menunjukkan tekadnya dengan sikap ini. Keberanian yang terpuji. Li Qiye masih tampak tidak tertarik dan peluang lengan bajunya. "Baiklah, sebelum kita membahas apakah kamu cukup kuat untuk membawanya pergi, mari kita tanyakan apakah dia ingin pergi bersamamu terlebih dahulu." Para pemuda yang menyaksikannya merasakan kemarahan terhadap kaisar karena raja tidak menunjukkan apapun selain penghinaan dan rasa tidak hormat. Kaisar menoleh ke arah Hanyu, pandangan menjadi lebih lembut. "Putri, maukah kamu pergi bersamaku?" Dia berkata dengan sopan, temperamen tindakannya sesuai dengan statusnya sebagai kaisar sejati. Dia menghela nafas dan menenangkan, "Bangsawan muda Tianzi. Ini semua salahku, jadi akulah yang harus mengakhiri ini. Masa depanmu cerah, hilangkan permusuhan dan tinggalkan tempat ini. Dunia yang luas adalah untuk Anda jelajahi." Kata-katanya yang lembut membawa niat baik karena dia tahu betul bahwa tidak ada orang yang bisa melawan Li Qiye. Hanya kematian yang menunggu musuhnya. Perlawanannya sia-sia, jadi dia memilih untuk menyerah. Jawaban ini menunjukkan kebingungan, persepsi mulai berteriak dan saling melirik. Semua orang tahu bahwa Putri Hanyu dan Kaisar sejati formasi 8 adalah pasangan yang diciptakan di surga, sempurna satu sama lain, sempurna di mata para penonton. Selain itu, dia telah bekerja keras untuk mengumpulkan pengikut dan membangun momentum untuknya di masa lalu. Ya, bisa dikatakan dia telah berusaha keras untuk membantu menjadi raja berikutnya. Jadi, banyak yang memandangnya sebagai istri yang berbudi luhur, cantik, cakap, dan seorang ratu yang berkualitas. Namun kini, segalanya berubah begitu cepat hanya dalam satu malam. Dia telah memilih untuk mengikuti raja. Hal ini membuat penonton menyukainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka mulai membayangkan skenario yang berbeda. Ekspresi kaisar saat dia sedikit gemetar. Tentu saja, seseorang di levelnya bisa dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Putri, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Saya tidak peduli apa yang terjadi sejak Anda ditangkap karena saya memiliki tanggung jawab untuk membawa Anda kembali." Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Beberapa orang mengacungkan jempolnya karena kagum. Ini memang jawaban yang sangat gagah, penuh tanggung jawab. Dia menahannya lagi, "Bangsawan muda Tianzi, kamu masih belum mengerti. Anda bukan tandingan yang mulia. Menentang yang mulia hanya akan membawa kehancuran, tidak hanya bagi kerajaan formasi segudang, tetapi juga bagi klan Bingci." Tanggapannya kali ini sangat jelas, dan tentu saja tidak enak didengar. Meski begitu, dia mengatakan yang sebenarnya. Hal ini telah meningkat melebihi rasa bangga dan permusuhan pribadi. Hal ini dapat membawa malapetaka bagi kerajaan dan klan mereka. Beberapa orang tidak begitu memahami pilihannya karena dalam pikiran mereka, Kaisar mengambil risiko besar hanya untuk datang dan menyelamatkannya. Kaisar menarik napas sekali lagi untuk menenangkan diri dan dengan tegas berjanji muka dari Bingci Hanyu. Memperbaiki. Dengan dia pedang yang menggema, berubah menjadi pedang ilahi yang menakutkan, ingin memenggal kepala Li Qiye. Dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan, berubah menjadi dewa kematian, membunuh semua orang yang berdiri di hadapannya tanpa ampun. "Aku akan mengambil kepalamu hari ini dan mengambil Putri Hanyu meskipun itu hal terakhir yang kulakukan." Dia membuat pernyataan yang serius dan tegas, mewakili keinginannya yang teguh. Hanyu menyerah untuk membujuknya karena dia tahu itu sudah terlambat. Pertarungan ini tidak bisa dihindari sekarang. Tantangan resminya hanya memerlukan konfirmasi Li Qiye sekarang. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu pertarungan yang luar biasa ini. Banyak yang optimis terhadap sang raja karena kemunculannya yang mengesankan di masa lalu. Kaisar tentu saja kuat dan tak tertandingi di kalangan generasi muda, terutama dalam kondisinya saat ini. Ini cukup untuk melawan yang abadi, tetapi orang-orang tidak optimis dengan peluangnya, tidak setelah melihat apa yang terjadi pada Ma Mingchun.
Kaisar mungkin kuat dengan kekuatan barunya tetapi tetap tidak boleh berada pada level yang sama dengan raja. Ini pertarungan. Li Qiye dengan malas berkata, tetapi suatu saat, tempat yang ditinggalkan Tuhan ini begitu dingin, seseorang yang sehalus saya tidak dapat mengatasinya. Lihatlah betapa kakiku gemetar, hampir kehilangan rasa dan tidak bisa berdiri. Tunggu sebentar, penonton tersenyum kecut setelah mendengar ini. Orang ini bisa mengalahkan Eternal saat sedang makan, namun dia tidak bisa menahan suhu seperti ini. Siapa yang akan percaya omongan kosong ini? Saya akan menghangatkannya, Yang Mulia. Hang Yu berkata dengan lembut. Ketika seseorang yang menggoda seperti dia bertindak dengan cara yang lembut, efeknya menjadi beberapa kali lebih besar. Dia menyiapkan baskom air panas dan berbaring di hadapannya, melepas sepatunya dan dengan hati-hati mencuci kakinya dengan cermat, mirip dengan pelayan yang melayani nomor. Itu bagus. Dia dengan malas bersandar untuk menikmati layanannya. Penonton yang mendengarnya merasa seolah-olah jantungnya diremas. Han Yu, penerus dan Putri Bingci, banyak orang ingin merayunya tetapi mereka tidak memenuhi syarat karena status prestisius dan kecantikannya. Anak-anak muda memandangnya sebagai seorang dewi, merasa tidak mampu di hadapannya. Saat ini, dia berlutut dan mencuci kaki Li Qiye sambil berhati-hati. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Itu sebabnya beberapa remaja mengalami kesulitan bernapas. Bahkan ada yang patah hati. Beberapa orang mulai mencuri pandang ke arah kaisar karena dia adalah hutangnya. Ini sungguh-sungguh tidak mungkin diterima. Meski begitu, dia berdiri di sana dengan ekspresi dingin, tidak ada yang bisa membaca emosinya. Biarkan aku menghangatkanmu. Han Yu meluangkan waktu untuk menyelesaikannya lalu mengeringkan kakinya. Selanjutnya, dia mengangkat kakinya dan menutupinya dengan pakaian luarnya, menepitnya di dalam lembahnya yang dalam. Kerahnya telah membuka kancingnya, menampilkannya yang bulat dan seputih salju. Kakinya sekarang berada di dalam saat dia mengangkat payudaranya, melakukan yang terbaik untuk menutupi di kakinya. Mata melebar melihat pemandangan ini. Putri terhormat ini menurunkan statusnya ke level ini. Kerumunan menjadi membeku. Pria seperti apa yang bisa menduduki wanita sombong ini dan membuatnya rela melayaninya seperti ini? Gaya raja yang mendominasi sepertinya telah menguasainya sepenuhnya. Kerumunan bergidik setelah menyadari hal ini. Para ahli tahu bahwa memuat gadis berbakat dan sombong seperti Han Yu tidaklah mudah. Seseorang yang membutuhkan karisma sejati dan kekuatan tiada taraf untuk memenangkan hatinya hingga ia rela melakukan apapun. Sebagai seorang putri, pria-pria yang ia temui semuanya adalah orang-orang berbakat dan berkarakter kuat. Hanya yang terkuat yang bisa memenangkan hatinya seperti ini. Ekspresi kaisar menjadi jelek setelah melihat ini tetapi dia dengan cepat menahan amarahnya. Yang Mulia, apakah Anda merasa hangat sekarang? Matanya beriak seperti ombak musim gugur, berkilau mempesona. Hal ini dipadukan dengan senyumannya yang menggoda membuat orang-orang merasa panas dan kesal, tidak ingin melakukan apapun selain membinasakan dirinya. Mereka mengeluarkan air liur karena tindakan romantis ini, menjadi sangat iri. Sayangnya, Li Qiye adalah satu-satunya karakter yang memenuhi syarat untuk menikmati ini. Jauh lebih baik, aku sebenarnya bisa melakukan banyak hal sekarang. Dia dengan malas berkata. Dia dengan penuh perhatian mengenakan sepatunya sementara orang banyak berfantasi tentang betapa lembutnya sepatu itu. Sayangnya, berfantasi adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Baiklah, aku merasa cukup baik hari ini. Li Qiye berdiri setelah dia memakai sepatunya dan mulai melakukan peregangan. Dia kemudian menamparkan pundaknya dan meraih tangannya, mencubit di dadanya. Dia berkata dengan lembut, saya berdoa untuk kesuksesan Anda. Tentu saja saya tidak akan terkalahkan dan menang. Li Qiye tertawa dan menyatakan dengan riuh. Dia menjadi merah dan panas, memikirkan tentang keganasan dan kekasarannya sebelumnya. Hal ini membuatnya menjadi lemah dan basah secara tidak sengaja. Dia menjadi malu dan mundur ke belakang, memimpin kepalanya. Para penonton tidak bisa berkata apa-apa sambil melihat ke arah Li Qiye yang malas, merasakan emosi yang berbeda di dalam kepahitan, asam, dan pedas. Secara keseluruhan, itu bukanlah perasaan yang baik. Sebelumnya, banyak yang meremehkan raja karena berbagai alasan, terutama para pemuda jenius. Mereka mengira dia hanya mengandalkan koatel Lucidity King. Ini sangat kontras dibandingkan dengan Bingci Han Yu yang memiliki banyak pelamar.
Orang-orang bekerja keras dan bekerja hanya untuk mendapatkan senyuman darinya. Sayangnya, bahkan raja atau tuan muda suatu sekte masih belum bisa mendapatkan balasan. Tapi sekarang, putri ini bertindak sebagai pelayan di hadapan raja yang dulunya tidak berguna, siap melakukan dan merugikan apapun demi dia. Ini merupakan pukulan telak bagi penonton. Para lelaki jenius bergidik, merasa seolah-olah jantung mereka ditusuk oleh pisau tajam. Ini sangat menyakitkan dan tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, sekilas orang melirik ke arah 8 formasi kaisar sejati. Mereka sendiri sangat terganggu dan tidak nyaman saat ini, seharusnya jauh lebih buruk, tidak ada seorang pun yang bisa menerima pemesanannya dengan bertindak seperti ini di hadapan seluruh dunia. Baiklah, bagaimana kamu ingin melakukan ini? Li Qiye melayang ke langit dan masih terlihat tidak tertarik seperti biasanya. Kaisar memiliki ekspresi dingin dan berisi penuh tekad yang memancarkan niat fatal seperti pedang. Beberapa sebenarnya memuaskannya saat ini. Siapapun yang menderita peristiwa ini pasti sudah hancur dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kaisar, sebaliknya, berdiri di sana masih bersemangat untuk bernyanyi. Sepertinya tidak terganggu. Semangat orang lain akan anjlok, jika bukan kehancuran total. Akibatnya, keinginan mereka untuk berperang juga akan berkurang, namun tidak dengan kaisar. Ini memang merupakan sifat yang langka dan mengagumkan. Ada alasan mengapa ia menjadi kaisar sejati. Ia mendapat banyak simpati dari penonton karena Bing Qi Hanyu. Tunangannya telah meninggalkan dia demi raja, ini adalah masalah yang mengarahkan pukulan besar bagi siapapun. Beberapa ahli yang lebih tua menghela nafas dengan lembut. Pertarungan menjadi semakin tak terhindarkan. Raja masih konyol seperti sebelumnya kecuali kekuatan yang sangat besar. Tidak ada hal yang tidak akan dia lakukan. Mereka menyadari bahwa melawan tiran seperti ini sama saja dengan bermusuhan dengan iblis. Pria itu selalu bisa menginjak harga diri lawannya, membiarkan nasib mereka merasakan yang lebih buruk dari kematian. Mereka merasa akan lebih baik jika Lucidity King masih memimpin. Paling tidak, pria itu hanya angkuh dan diktator. Di sisi lain, raja baru juga tidak dapat diprediksi dan berpotensi tidak bermoral. Orang-orang mulai merindukan Lucidity King karena kualitasnya yang baik. Kaisar menatap lurus ke arah Li Qiye dan berkata, kita akan menuju kematian hari ini. Salah satu dari kita akan jatuh. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak, satu-satunya desas-desus adalah kamu, dan ini telah terjadi saat kamu mencoba meraih tahta. Anda harus berterima kasih kepada kakek angin dari Godstep. Jika bukan karena dia, saya yakin kota kekalahan akan berubah menjadi pertumpahan darah, mayat akan menumpuk lebih tinggi dari tembok. Sayangnya, kakek tua itu memutuskan untuk melakukan perbuatan baik demi karma. Kerumunan akhirnya menyadarinya. Pada hari itu, raja sendirian sehingga semua orang mengira dia ingin mati bersama kerajaannya, tidak ada yang mengira bahwa penyelamat akan datang dan membawa pergi dari tongkat kaisar sejati formasi 8. Ternyata orang tersebut adalah Dewa Angin, salah satu dari 5 leluhur tertinggi. Namun demikian, mereka bergidik saat ini, mengetahui bahwa raja siap melakukan pembunuhan, membunuh semua penjajah. Mereka memang bisa membayangkan pemandangan darah dan tulang memenuhi istana kerajaan. Bau busuk seakan masih menempel di ujung hidung. Ditambah lagi, mereka tahu bahwa dia tidak hanya sesumbar. Seluruh sistem bisa berubah dalam satu hari jika bukan karena Dewa Angin. 6 legiun, Bing Qi, dan kerajaan formasi segudang bisa saja dihancurkan. Kita lihat saja nanti. Kaisar tidak takut. Baiklah, orang tidak akan menyerah sampai akhir ketika sudah terlambat untuk menyesal. Li Qiye dengan santai tersenyum dan menunjuk tangannya, pergilah duluan sehingga kamu setidaknya memiliki kesempatan untuk bertarung. Mata sang kaisar berbinar-binar bagaikan ledakan bintang-bintang dalam suatu hal yang menakutkan. Baik, sampai mati, kaisar berteriak, memperbaiki, memperbaiki. Sepertinya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan sarungnya dan melonjak ke langit 9 pegunungan yang terhubung. Berdengung, domain pedang tanpa batas dimulai di mana Dao Pedang berkuasa. Di wilayah ini, pedang adalah penguasanya, tetapi kaisar adalah penguasa pedang. Oleh karena itu, kaisar menjadi eksistensi tertinggi dan satu-satunya. Tunggu, ada makhluk lain di domain ini, Li Qiye. Di lokasi tertinggi dari domain ini terdapat pintu masuk megah dengan sumber berkedip. Kaisar berdiri di ujung dunia ini, di atas segalanya,
dan memegang sumber ini. Formasi pedang asal, formasi pedang terkuat di kerajaannya. Seseorang yang datang, itu berasal dari kaisar sejati formasi segudang. Rumor mengatakan bahwa ia telah menjatuhkan kaisar lain sebelumnya dengan kekuatan yang tiada taraf. Memperbaiki, tirai pedang muncul, akhirnya tajam di dinding. Ini memuncak pada lapisan pedang paling tebal yang membentang jutaan mil di wilayah di depan kaisar ini. Seseorang perlu mengeluarkan upaya besar untuk memecahkan satu lapisan formasi ini. Menghapus semuanya akan sangat sulit. Pada saat yang sama, wilayah spasial di sekitarnya menjadi sangat halus. Kaisar sepertinya telah meninggalkan dimensi ini dan memasuki pintu masuk besar di atas wilayah ini. Meski begitu, formasinya masih kuat seperti dulu. Ini berarti bahwa ketika berada di dalam domain ini, seseorang tidak akan dapat menemukan kaisar namun dia masih dapat menggunakan kekuatan dahsyat dan destruktifnya. Bagaimana kamu mengalahkan ini? Penonton tidak tahu bagaimana cara mengalahkan formasi ini, tidak ada jalan keluar bagi lawan namun mereka juga tidak bisa menargetkan kaisar. Apa yang harus kita lakukan untuk menghancurkan formasi pedang asal ini? Seorang jenius muda menjadi bingung dan bertanya dengan tenang. Aku tidak tahu. Seniornya menutupi dan memasang ekspresi serius, saya mendengar dia telah membunuh kaisar sejati sebelumnya. Menghancurkannya akan sulit, sangat sulit. Itu tidak mungkin. Menghancurkan formasi akan menghancurkan semuanya. Pengontrol berfungsi sebagai mata, menemukan saja orang itu dan dia akan berada di sana. Seorang leluhur melompat masuk. Hal ini membuat kelompok tersebut saling bertukar pandang. 8 formasi kaisar sejati telah menghilang dari formasi. Bagaimana orang bisa muncul? Variasi dan transformasi formasi ini terlalu mendalam. Menghancurkannya sepenuhnya lebih sulit daripada mencapai surga itu sendiri. Saya pikir lebih bijaksana untuk mencoba dan memaksakan jalan keluar. Pakar lain menyatakan pendapatnya. Semua mata tertuju pada Li Qiye sekarang. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Raja Perkasa ini untuk menghadapi formasi ini. Mati, suara kaisar terdengar dari atas langit. Dia mirip dengan penguasa tertinggi di wilayah ini sekarang. Memperbaiki. Hujan pedang turun dari atas, lebih dari cukup untuk membuat daging cincang keluar dari siapapun di dalam sekejap mata. Orang-orang bergidik melihat pemandangan ini. Jika mereka berada dalam formasi ini, mereka mungkin langsung jatuh ke gelombang pertama ini. Menyebut seni kecil ini sebagai formasi adalah hal yang mengarahkan. Li Qiye yang tersenyum tidak punya niat untuk menghindar saat dia melihat pedang rentetan mengarah langsung ke arah. Li Qiye berdiri di sana dengan tenang melawan hujan pedang yang deras, memperlakukannya seperti gerimis. Memperbaiki, pedang itu ditujukan padanya dengan teratur, ingin merangkumnya hingga berkeping-keping. Mereka hanya beberapa inci darinya namun dia masih tersenyum. Dalam sepersekian detik ini, dia dengan lembut menembakkan sesuatu. Dunia berguncang dan ruang angkasa hancur bersama dengan semua pedang. Mereka tampak rapuh dan hancur menjadi butiran debu, mengakibatkan hujan bubuk emas. Orang bisa mendengar suara gemerincingnya. Sangat kuat, kerumunan tersentak melihat pemandangan yang mendominasi, dia menghancurkan pedang yang tak terhitung banyaknya dengan begitu mudah. Mereka saling berpandangan, berpikir bahwa kekuasaan raja tidak mempunyai batasan duniawi, jauh lebih unggul daripada afinitas lainnya. Memperbaiki. Pedang raksasa muncul di dalam domain tersebut. Pegunungan juga diterangi sinar terang dari setiap puncak. Energi pedang ini memancarkan kehadiran ilahi dan kekuatan yang luar biasa. Sinar itu akhirnya berkumpul pada pedang besar itu, tidak butuh waktu lama sebelum semua cahaya di dunia berkumpul di bilahnya dengan cara yang menyilaukan. Pedang itu sendiri sepertinya melahirkan sebuah dunia. Memperbaiki. Gema yang menggemparkan dunia di seluruh udara. Tanah mulai retak di banyak tempat, wilayah spasial di wilayah tersebut juga hancur. Resonansi ini saja dapat mengubah dewa sejati menjadi ketiadaan dalam sekejap. Energi pedangnya yang kuat dapat mengalahkan iblis dan iblis, kekuatan yang luar biasa. Memperbaiki. Gema lain menggema. Suara itu berubah menjadi tebasan vertikal yang diterjemahkan dengan ketajaman yang tak terhentikan. Benda itu telah mengunci Li Qiye dan akan terlihat bahkan jika dia berada 1 miliar mil jauhnya, tidak ada jalan keluar. Itu cukup tajam untuk menembus garis pertahanan terkuat di dunia ini. Bintang berkeping-keping, bumi terkoyak, elemen yin yang dan 5 terputus, karma dan siklus menghadapi kehancuran.
Para dewa akan gemetar menghadapi tebasan yang mematikan dan haus darah ini. Orang bisa dengan mudah membayangkan para dewa dipenggal, kepala mereka melayang di udara. Para penonton secara alami bergidik, ketakutan. Lemah. Li Qiye menawarkan dan dengan santai mengangkat tangannya untuk menghentikan aktivitas itu. Hal ini tentu saja mengejutkan penonton karena penutupannya berat meskipun mungkin tidak mampu memblokirnya. Harta terkuat dari seorang Ascender masih akan dipotong menjadi dua bagian. Kesembronoan Li Qiye mengejutkan penonton. Apakah dia lelah hidup? Menghentikan tebasan ini dengan tangan kosong sama saja dengan bunuh diri. Semua orang bisa melihat hasilnya, darah akan mengucur dari lengan yang terputus. Bahkan tubuhnya mungkin terpisah. Memperbaiki. Sayangnya, hal semacam itu tidak terjadi. Tangan Li Qiye dengan kuat menghentikan pedang raksasa itu. Rupanya itu adalah logam paling keras yang pernah ada, tidak tersentuh oleh ketajaman bilahnya. Hanya percikan api yang keluar dari titik tumbukan. Apalagi yang bisa dikatakan banyak orang. Orang ini keluar tanpa cedera sebelum serangan langsung. Dagingnya tampak lebih keras dari logam. Mereka tersentak sebagai tanggapan. Belum lagi Ascenders, Kaisar Sejati Formasi 8 sendiri tidak akan mencoba menghentikan tebasan itu dengan dagingnya. Melakukan hal ini akan mengakibatkan perpecahan. Para penonton tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya terbuat dari apa dagingnya. Sudah kubilang tadi aku hanya bermain-main dengan semua orang. Untuk benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyakitiku. Li Qiye memegang dan memutarnya. Retakan. Pedang raksasa itu patah seperti dahan kering meski memiliki kekuatan 9 pegunungan yang terhubung. Tebasan tadi terdiri dari kekuatan 8 formasi Kaisar Sejati, kekuatan seluruh formasi, dan bahkan sebagian dari kekuatan sistem 9 rahasia. Sayangnya, Li Qiye masih mengejutkan penonton dengan mengalahkannya. Giliran saya. Dia tersenyum, perlahan menggenggam tangannya. Saat tinju mulai terbentuk, penonton merasakan tekanan yang kuat. Meskipun tidak membawa kekuatan yang mengejutkan atau besar, mereka masih membekukan hati mereka dalam genggamannya. Semakin jelas bentuk kepalanya, semakin banyak orang yang berhenti bernapas seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Membuka mulut lebar-lebar juga tidak membuat mereka mendapat udara. Mereka mempunyai ilusi bahwa dia memiliki seluruh dunia di telapak tangannya. Itu tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Ledakan. Dia akhirnya melepaskan pukulan apokaliptiknya. Semuanya kembali menjadi debu, satu-satunya kata yang dapat digunakan penonton untuk menggambarkan teknik luar biasa ini. Pergi. Suara Kaisar menggema. Memperbaiki. 81 pedang besar muncul seketika. Mereka berubah asal dan dikurung secara bersamaan, menciptakan jaring energi pedang. Ini akan berlangsung selamanya karena mereka telah menciptakan siklus yang independen. Mereka membawa niat tertinggi yang tampaknya berasal dari alam itu sendiri, kekuatan penguasa sejati, tidak ada yang bisa menahan kekuatan ini saat berada di dalam domain ini. Origin First Strike, gerakan sebenarnya dari formasi akan datang. Seorang anggota berkumpul sambil berteriak ngeri. Ledakan. Sayangnya, kekuatan tertinggi dan niat penguasaan ini masih belum bisa melakukan apa-apa sebelum memukul Li Qiye. Gemuruh. 81 pedang langsung runtuh bersama dengan kekuatan asalnya. Mereka hanya tampak sebagai yang tertinggi di luar, tidak memiliki kekuatan nyata dan tidak dapat mencapai puncak. Yang pertama terus menerobos ruang tanpa henti. Itu menembus seluruh wilayah pedang dan mencapai lokasi terdalam. Saat ia mencapai pintu masuk di langit, banyak lapisan pedang muncul untuk membangun pertahanan paling tangguh di dunia, hampir mustahil untuk ditembus. Sayangnya lagi, pukulan Li Qiye dengan mudah menembus beberapa lapisan. Semuanya hancur menjadi bubuk emas dan mulai berhamburan ke tanah. Adegan ini tentu saja sangat mengejutkan penonton. Bersambung.